persembahan di altar. Apakah makanan harus didanakan ke orang lain? Ya, tidak harus ya. Eh, kalau di wihara kita juga dulu ya, yang dana yang ada tugas ya, kita bagi tugas. Ya, ada yang dapat tugas itu kadang-kadang samanera, kadang-kadang biku ya, mereka tugas untuk mempersembahkan makanan di altar. Tapi setelah itu mereka makan ya. Setelah mereka tunggu ya kurang lebih setengah jam, habis itu mereka makan. Nah, jadi makanan harus didanakan ke orang lain nggak? Enggak. Kadang kita juga bisa makan ya. Kemudian karena biasa didanakan yang baru, bukan bekas persembahan. Oke. Nah, ini lain hal ya. Kalau memang Anda punya makanan yang baru dan Anda ingin danakan ke orang lain, nah, itu tergantung kemampuan Anda. Jadi kalau Anda mau memberikan yang terbaik, ya tentu Anda nggak memberikan yang bekas persembahan, ya enggak. Nah, Anda berikan yang baru, yang terbaik kepada orang. Nah, kalau Anda bisa memberikan seperti itu, tentu lebih baik. Nah, tapi misalnya kalau satu dan kondisi ya, jadi nggak ada nih, nggak ada makanan sisa. Yang sisanya lah makanan persembahan ini. Ya udah, kalau memang urgent gitu ya, atau mendesak, misalnya pengemis datang daripada dia lapar kan, kita ada makanan tapi memang hasil persembahan, tapi tinggal ini yang ada gitu ya. Kita bisa kasih nggak apa-apa ya. Terus bagaimana karma yang didapat? Ya karma baik ya kalau kita mau memberikan dana namanya juga ya, itu adalah karma baik. Untuk nasi bungkus apakah harus dibuka? Oke. Jadi kalau kepada Buddha ya, paling baik itu adalah pakai patah. Ya. Buddha suka makan pakai patah ya. Kalau kita lihat di Tipitaka ya, Buddha selalu pakai patah. Makan di rumah orang pun ya, yang didanakan itu masuk ke patah Buddha. Ya. Nah, jadi Buddha biasanya memang makan pakai patah. Semenjak Buddha menjadi pertapa ya, nah itu Buddha makan pakai patah. Patah itu mangkuk ya, mangkuk yang biasa digunakan oleh biku untuk makan. Nah, jadi nasi bungkus itu ya Anda kalau nggak ada patah, Anda buka. Ya, sama seperti ya misalnya Anda melayani tamu, gimana ya Anda melayani tamu? Apakah Anda kasih nasi sama bungkus-bungkusnya? Ya, nggak juga ya. Kalau yang proper itu gimana? Kalau yang pantas itu gimana? Ya, taruhlah ya di piring, ya, ditata ya, seperti Anda melayani seorang tamu istimewa di rumah. Nah, seperti itu juga Anda layani Buddha. Kemudian tepatnya jam berapa harus didanakan agar tidak melewati waktu siang seperti Adhasila. Nah, ini karena sebetulnya sifatnya simbolik ya. Jadi Buddha juga apakah betul-betul makan? Ya Buddha nggak makan sebetulnya ya. Nah, karena kita kan berdana ke Rupang Buddha yang merupakan perwakilan Buddha ya. Oleh sebab itu eh, sebelum tengah hari kita harus danakan. Dan juga pas tengah hari kita harus bereskan ya, atau sebelum tengah hari kita bereskan. Karena Bante kadang-kadang mendengar ya umat taruh buah sepanjang hari di depan altar Buddha ya nggak dibereskan. Besok baru dibereskan gitu ya. Terus makanan juga kadang ya ditaruh sepanjang hari di altar Buddha. Nah itu tidak baik ya. Nanti malah ada hewan pula datang ya, jadi kotor altar Buddha. Nah jadi memang waktunya tengah hari itu semua udah harus disingkirkan ya. Tapi kalau air, nah boleh ya. Air, dupa, bunga, nah itu boleh sepanjang hari ya. Nah terus sebelum siang ya, sebelum tengah hari ya Anda danakan, ya mungkin setengah jam sebelumnya tentunya itu lebih baik ya.